Apa pola kepemimpinan yang diterapkan orang tua kalian? Tentang Demokratis dan overprotective. Demokratis. Kalau Mama Ulun tuh sifatnya demokratis saja. Kalau nyalon Abah Ulun tuh otoriter lah. Ibuku tuh lebih ke overprotective. Kalau ayahku tuh demokratis sih. Protektif orang tua. Protektif. Nah, jadi demokratis di keluarga ulun tuh alhamdulillah itu orang tua ulun tuh bukan tipikal orang yang tidak suka minta pendapat, tapi alhamdulillah mereka itu tipikal orang yang tidak sungkan meminta pendapat anak. Mana demokratis di sini yang ulun tahu kayak itu antara keseimbangan antara kuitan ulun dengan ulun, dan beliau pun itu tuh tidak ada yang namanya untuk tidak ada namanya tuh tidak kepaksaan gitu. Nah, bahwasanya tuh sidin menyuruhkan kayak ini, tapi sidin juga mencontohkan terlebih dahulu, dan ulun pun merasa itu tuh masa ulun sebagai anak melihat kuitan ulun yang tidak mengajarkan, ulun tidak melakukan. Kalau ibuku tuh apa-apa kada boleh, kayak pulang malam kada boleh, jalan-jalan jauh kada boleh, pacaran kada boleh, lebih banyak kada bolehnya kayak itu. Nah, kalau ayahku tuh bisa dibicarakan baik-baik kayak itu. Kalau ada alasan yang masuk akal kayak itu, boleh kan aja gitu. Orang tua saya mengizinkan saya mengutarakan perasaan saya. Jadi saling terbuka antara misalnya Ulun lawan kakak saudara Ulun, sebagai anaknya lawan Mama Ulun tuh biasanya saling terbuka. Selalu wanti-wanti kayak ya menjaga anak lah kayak itu. Apa kelebihan dan kekurangan pola kepemimpinan tersebut? Nah, jadi untuk kelebihannya ulun merasa ulun itu merasa sedang anggapannya itu telah diberikan oleh kuitan ulun itu sepenuhnya gitu. Nah, baik itu dari cara sidin menyuruh ulun atau ada pun untuk kekurangannya, ya ulun sebagai anak kayak merasa awalnya tuh dari koler, tapi melihat kuitan yang telah melakukan terlebih dahulu, maka ulun pun akan melaksanakan itu terlebih, walaupun tidak ada kata paksaan, tapi ulun bergimitan untuk melaksanakan perintah tersebut gitu. Nah, Dan kelebihannya menurut saya pendapat sendiri dan pendapat orang tua lebih dihargai. Nah, itu kekurangannya. Menurut saya kekurangannya tidak ada. Terlebih dahulu dalam kekurangan overprotective, yaitu biasanya anak atau saya merasa terbebani. Kelebihannya itu adalah melatih kami sebagai anak tuh untuk bertanggung jawab atas pilihan kami. Terus untuk kekurangannya itu adalah menurut ulun tuh dalam beberapa kesempatan tuh buahnya itu lebih mementingkan pendapat kami. Kalau buahnya itu cuma mengumpati pendapat kami aja dalam beberapa skenario gitu. Karena ibuku tuh pakai overprotective nih, jadi walau aku tuh jauh dari orang tua lah, tapi ini jadi kayak batasan kayak itu. Nah, jadi kebiasaan kayak itu. Kalau demokratis mengutarakan isi hati gitu. Nah, jadi berani ngomong kayak itu. Nah, Saling mengutarakan pendapat satu sama lain. Sedangkan kekurangannya adalah terkadang pendapat kita berbeda dan bertolak belakang dengan pendapat orang lain. Aman kelebihannya ya pasti itu tuh menjaga anak. Kekurangannya mungkin kurang kebebasan bagi diri ulun. Tapi ulun dengan itu tuh ulun karena keberatan bahwa orang tua ulun tuh overprotective. Kalau demokratis lo kayaknya kelebihannya tuh kita bisa makin lebih dekat lawan orang tua. Otoriter mungkin kalau kedekatan tuh kurang lah. Jadi kayak renggang. Apa metode pendidikan yang digunakan orang tua kalian? yaitu tentang keteladanan. Jadi mengajarkan kepada ulun bahwasanya sidin menyuruh ulun sholat misalnya, dan sidin pun melaksanakannya juga. Ada keteladanan, kebiasaan, nasihat, perhatian, dan bisa juga dibarengi dengan hadiah atau pujian. Kuitan ulun tuh sering memberi nasihat atau kadang memberi pujian-pujian. Metode kebiasaan seperti membiasakan untuk berkata jujur, melakukan hal-hal yang baik, menghormati yang lebih tua, dan mengerjakan sholat tepat waktu. Metode atau alat pendidikan biasanya lebih ke nasihat aja. Mama ulun atau abah ulun kah biasanya lebih ke memberi nasihat aja. Tapi misalnya abah ulun tuh biasanya lawan ada hukumannya. Ada dua, ada memberi keteladanan dan memberi nasihat. Lebih ke banyak nasihat pengingat gitu. Di sini biar di Banjar lah, di Bukur sering ya kasihkan nasihat itu, baik link YouTube pengajian kayak bisa. Hampir semua di sini dipakai sih gitu, tapi lebih ke nasihat. Bagaimana manfaat yang kalian rasakan dari metode pendidikan tersebut?
Manfaat yang saya dapat dari metode pendidikan tadi yaitu misalkan dalam hadiah atau pujian. Nah, jadi jika saya mendapatkan hadiah atau pujian itu, maka saya akan lebih semangat entah dalam hal pendidikan atau hal lainnya. Manfaat yang didapat misalnya dari nasihat tadi, kita bisa tahu loh apa misalnya kebaikan, misalnya orang tua tuh menasihati pasti ada kebaikannya, ada pasti buruk semua. Nah, jadi kita bisa mendapat manfaat dari nasihat tadi. Kalau misalnya hukuman kan bisa membuat kita jera, misalnya dihukum, misalnya disarikika atau di apa-apaikan. Nah, biasanya membuat jera, jadi kada diulangi lagi. Jadi alhamdulillah dengan metode yang keteladanan dan juga nasihat tadi, ulun menjadi bisa menjadi pribadi yang lebih baik tentunya, dan bisa menjadi bisa belajar dari buahnya juga untuk menjadi suri tauladan yang baik untuk anak-anak ulun nanti. Manfaat dari metode kebiasaan adalah seperti terbiasa untuk berkata jujur, melakukan hal yang baik, menghormati yang lebih tua, mengerjakan suatu tepat waktu, dan menasihati kan berarti biar lu lebih baik lagi, hadiah pujian tadi supaya lu merasa lebih ini lagi semangat.